إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat, a'azzani wa a'azzakumullah. Sebelum kita melanjutkan kajian, kami berharap kepada para ikhwah yang masih duduknya jauh untuk melaksanakan sunnahnya beliau. Maka beliau bertatap muka di depannya malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Silakan untuk mendekat. Ini masih ada yang kosong. Ya Allah, dekat lagi, Pak. Ini bukan perintah saya, tapi itu adalah sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti kita bersyahadat wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jazakumullah khair atas perhatiannya. Dan kita akan lanjutkan masih membahas kelanjutan bab apabila kita naik kendaraan pada waktu safar. Tafadhal man yaqra. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين في كل مكان. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى والأنعام يعني بذلك الإبل والبغال والحمير والخيل وغيرها مما يركبه. وقد اختلف العلماء في جواز ركوب الإنسان ما لم تجز العادة بركوبه كما لو ركب البقرة، فمنهم من قال إنه جائز ما لم يشق عليه، ومنهم من قال إنه لا يجوز لأنها لم تخلق لهذا، والصحيح أنه جائز وأنه لا بأس أن يركب الإنسان ما لم تجز العادة بركوبه، لكن بشرط. ما لم تجز أو ما لم تجري. جمرة أو جزاء. جمرة أو جمزاء. جمرة لم تجري لا تجوز. وأنه لا بأس أن يركب الإنسان ما لم تجري العادة بركوبه، لكن بشرط ألا يشق عليها، فإن شق عليها فهو ممنوع. Firman Allah Ta'ala, dan hewan-hewan ternak yaitu unta, bighal yaitu peranakan antara keledai dan kuda, dan keledai dan kuda dan yang selainnya dari hewan-hewan yang ditunggangi. Sungguh para ulama telah berselisih dalam bolehnya manusia menunggangi hewan yang secara adat tidak untuk ditunggangi. Sebagaimana seseorang jika ia menunggangi sapi, maka sebagian ulama mengatakan bahwasanya ini boleh selama tidak memberatkannya, dan sebagian yang lain mengatakan bahwasanya ini tidak boleh karena hewan-hewan tersebut tidak diciptakan untuk hal ini. Yang benar hukumnya adalah boleh,
dan tidak mengapa manusia menunggangi hewan yang secara adat tidak untuk ditunggangi, akan tetapi dengan syarat, yaitu tidak memberatkannya. Jika memberatkannya, maka inilah yang dilarang. Baik. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala melanjutkan pembahasan berkendaraan. Karena kita sekarang berkendaraan umumnya dengan benda padat, mobil, sepeda motor yang lainnya. Sedangkan orang dahulu berkendaraan ada kalanya dia naik orang. Jadi orang sebagai kendaraan yang menumpang di belakangnya. Jadi orangnya yang menumpang ini di belakang, menghadap ke belakang, sedangkan orang yang yaitu sebagai kendaraan dia di depan. Jadi digendong di belakang. Dan ini zaman dulu ketika orang belum punya kendaraan. Inilah yang akan kita bahas. Wal an'am, dan binatang ternak bolehkah kita tunggangi sebagai kendaraan? Yakni bidzalikal ibili, seperti unta. Boleh. Wal bighali, dan juga yaitu bighal. Bighal itu seperti yang zebra. Wal hamir, dan juga khimar yang lebih kecil lagi. Wal khayli, dan juga kuda. Ini semuanya boleh asal tidak memberatkan atau menganiaya kepada binatang tersebut sesuai dengan kemampuan dia. Wa ghairaha mimma yarkabu, dan selainnya yang mungkin orang itu naik di atas binatang ini untuk kepentingan dia. Karena Allah Ta'ala menjadikan segala sesuatu untuk manusia. Huwaladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu ini untuk manusia. Inilah Allah Ta'ala memuliakan manusia dengan sekian banyak makhluk yang kita lihat ini Allah peruntukkan untuk manusia. Bagaimana kita tidak bersyukur kepada Allah? Bayangkan tidak ada sifatnya bighal atau khimar atau kuda ini yang dia ingin naik manusia, ingin digendong oleh manusia, tidak. Tapi mereka ridha. Allah Ta'ala menundukkan sakhkhara lahum ma fis samawati wa ma fil ard. Allah menundukkan mereka ini untuk kepentingan manusia. Inilah yang harus kita syukuri. Wa qad ikhtalafa al-ulama'u fi jawazi rukubil insan. Ulama berbeda pendapat bolehkah kita itu naik manusia. Jadi manusia itu sebagai kendaraannya, lalu kita ini naik yaitu di punggungnya, diikat dengan selendang, jadi orangnya duduk di belakang menghadap ke yaitu kiblat, kita pendaranya menghadap ke timur. Ini zaman dahulu. Malam tajril adatu birukubihi, karena ini bukan biasa untuk sebagai kendaraan. Bolehkah kita, ada orang banyak ya, kirakan orang itu dia lemah fisiknya, tidak mampu berjalan, tidak ada kendaraan, lalu ada orang yang kuat, bolehkah orang lemah ini minta digendong oleh orang yang kuat? Kalau hal ini tidak memberatkan bagi orang menggendong, boleh. Dan termasuk tolong-menolong dalam urusan kebaikan. Namun apabila memberatkannya tidak boleh. Karena kita apabila diberatkan tidak boleh, jangan memberatkan orang. Kama lau rakibal baqarah. Sebagaimana apabila orang naik sapi, karena sapi bukan kebiasaan untuk dinaiki. Tapi kalau orang itu tidak mampu dan tidak memiliki kendaraan kecuali sapi, boleh. Karena Allah Ta'ala menundukkan kendaraan untuk manusia. Faminhum man qala innahu jaizun, dengan syarat ma lam yashukka alaihi. Ada sebagian berpendapat boleh, terutama apabila orang tua tidak bisa berjalan dan tidak ada kendaraan, sedangkan ada orang laki-laki yang kuat dan laki-laki dengan laki-laki umpamanya atau perempuan yang kuat, kalau dia naik yaitu nenek-nenek yang sudah tua, yaitu naik di punggungnya jika mampu tidak mengapa, dengan syarat malam yasukku alaihi, karena Allah Ta'ala tidak memberatkan kita
demikian juga kita tidak boleh memberatkan manusia. Wa minhum man qala, di antara pendapat yang mengatakan innahu la yajuz, tidak boleh, li annaha lam tukhlaq li hadza, karena tidaklah dijadikan yaitu manusia itu untuk sebagai kendaraan. Wallahu alam was-sahih annahu jaiz, karena termasuk bab tolong menolong. Amerikan kita ada orang yang sifatnya tidak mampu berjalan. Kita dikasih oleh Allah Ta'ala kekuatan, kita gendong boleh. Bukankah seorang anak kecil digendong oleh ibunya? Bahkan juga sudah besar pun 6 tahun masih digendong oleh ibunya. Selagi tidak memadaratkan bagi yang menolongnya, maka diperbolehkan, karena ini termasuk yaitu hak manusia terhadap manusia. Namun tidak boleh kita menggendong yang bukan mahramnya. Seorang anak yang kuat karena ibunya tidak mampu berjalan boleh digendong. Ya, karena itu termasuk ma'ruf dan termasuk birrul walidain. Demikian juga tidak mampu berjalan kita apit ya, dan kita kawal. Ini termasuk birrul walidain. Karena tidak ada manusia yang paling akrab dengan orang lain kecuali dengan anaknya. Seorang ibu merasa bahagia jika dia sakit ditunggu oleh anaknya. Demikian juga seorang bapak merasa bahagia jika dia sakit ditunggu oleh anaknya. Sebagaimana anak merasa senang kalau dirawat oleh orang tuanya. Wa innahu la ba'sa ayyar kabal insanu ma lam tajril 'atatu bi rukubihi. Tidak mengapa orang itu dia naik yang bukan kebiasaannya. Dia naik, namanya ada orang naik yaitu digendong oleh orang karena tidak ada kendaraan yang lain, lakin bisyartin, dengan syarat alla yasukka 'alaiha, tidak memberatkan orang yang kita minta bantuan tersebut. Apabila memberatkan, bahkan juga resiko yang berat terhadap orang yang menggendong kita tidak boleh, karena kita tidak boleh menganiaya seorang. Fa in syaqqa 'alaiha fa huwa mamnu'un. Jika berat bagi orang yang menggendong kita, maka itu dilarang. Bahkan ini bukan masalah menggendong, orang minta bantuan kepada kita. Kalau kita merasa berat, memberitahu kami tidak mampu, karena Allah saja memerintah kita suatu yang mampu. Ketika kita tidak mampu sholat berdiri, boleh dengan duduk. Bagaimana kita memaksa orang agar mampu? Nah, fadhal. Wa qawluhu ta'ala لتستووا على ظهوره. اللام إما للتعليل أو للعاقبة، يعني أنه جعل لنا ما نركب لنستقر على الظهور، فلم يجعله صعبا نظرا. لا يستوي الإنسان على ظهر ولا يستقره، بل هو يستقر على ظهره. Nah, fadhal. Dan firman Allah Ta'ala, agar kalian naik di atas punggungnya. Lam bisa bermakna menerangkan sebab atau akibat, yaitu bahwasanya Allah menjadikan untuk kita hewan yang kita tunggangi agar kita naik di atas punggungnya. Dan Allah tidak menjadikan hewan tersebut sulit untuk ditunggangi sehingga manusia tidak bisa duduk dan menetap di atas punggungnya. Nah, wa qawluhu litastawu ala duhurihi. Istiwa itu maknanya di atas, maknanya supaya orang itu duduk di atas punggungnya, bukan di atas kepalanya. Karena punggung merupakan satu hal yang paling kuat, karena ada rangka-rangka tulang-tulang yang bersisir yang melindungi apa yang ada di perutnya. Makanya kita tidak boleh menunggang di perut, tapi di punggung. Karena punggung di situ banyak tulang-tulang rusuk. Oleh karena itu Allah Ta'ala menjadikan perut kita di depan, bukan di belakang. Maka anak yang kecil boleh kita gendong di depan kita karena tidak memadaratkan perut kita. Allamu, lam di sini litastawu, imma litaklil sebab, aulal akibat atau akibatnya. Maka apabila hal itu tidak memadaratkannya boleh. Yani annahu ja'ala lana ma narkabu li takirra 'ala dhuhur. Maknanya Allah Ta'ala menjadikan untuk kita apa yang kita kendarai ini
supaya kita bisa menetap atas punggungnya. Oleh karena Allah Ta'ala menjadikan hewan-hewan yang ditunggangi oleh manusia, yaitu entah itu kuda atau khimar yang lainnya atau onta, Allah menjadikan punggung-punggung binatang itu kuat. Karena tempat tulang-tulang pertahanan yang untuk melindungi perutnya. Boleh, adapun kita menaiki selain punggungnya, kepalanya tidak boleh. Tetapi di tengah itu seimbang. Falam yaj'alhu su'ban nazarun la yastawil insanu ala dhuhrin wa la yastakirhu. Maka Allah Ta'ala tidak menjadikan kesulitan bagi orang naik di atas punggung itu. Nah, tidaklah manusia yaitu naik di atas punggung melainkan itu menjadi tenangnya dia. Amma wala yastakiruhu, yang tidak bisa tenang maka kita tidak boleh. Sebagaimana kita apabila dimintai bantuan kita tidak mampu, maka kita memberitahu saya tidak mampu. Fadhal. Wa hadha musyahadun fis sayyarati was sufuni wat ta'irati wal ibli dzaluli wa ma ashbaha dzalika. Thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum 'alaihi ba'da al-istiwa'i tadhkuruna ni'matallahi bima yassara lakum mimma khalaqa minal an'ami wa mimma 'allamakum minal fulki wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dan inilah kenyataan yang disaksikan pada mobil-mobil dan kapal-kapal dan pesawat-pesawat dan unta yang ditundukkan dan apa yang serupa dengan hal itu. Kemudian agar kalian mengingat nikmat Rabb kalian ketika kalian naik di atasnya. Setelah kalian naik, kalian mengingat nikmat Allah yang Ia mudahkan untuk kalian dari ciptaannya berupa hewan-hewan ternak dan dari apa yang Ia ajarkan kepada kalian dari kapal. Dan mengatakan, Maha suci Allah yang telah menundukkan semua ini untuk kami, padahal sebelumnya kami tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kami, hanya kepada Rabb kamilah kami akan kembali. Nah, fahadha musyahidun, ini adalah kita saksikan. Fis sayyarat, kita naik di dalamnya, tidak di punggungnya, di tengah-tengahnya bukan di atas. Dan bukan di bawahnya. Wasufun juga demikian juga kapal. Pada umumnya kita naik di dalamnya bukan di atasnya. Wattairat demikian pula di punggungnya, di tengahnya, bukan di atasnya, bukan di bawah. Wali ibili dan juga unta. Apa yang Allah Ta'ala jelaskan, litastawu ala dhuhurihi, tidak meleset dari kenyataan. Ini menunjukkan apa yang Allah Ta'ala bicarakan mesti benar. Naam wal ibli adzaluli, dan unta-unta yang ditundukkan oleh Allah. Dia mau disuruh berdiri, mau disuruh mengambrukkan dirinya. Ketika ada orang mau naik, diambrukkan dulu, itu maknanya kaki di depannya, ambruk dulu. Dan itu sebagian penjelasan orang sholat, maka ketika mau sujud, maka hendaknya mendahulukan tangan. Ada lagi yang mendahulukan kaki. Wama asbaha dzalika, dan bukan hanya binatang ini. Maka Allah mengingatkan kita ketika Allah Ta'ala menundukkan binatang-binatang besar untuk kepentingan kita, apa yang harus kita lakukan kepada Allah. Summa tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum alaihi. Kemudian sebutlah nikmat Rabbmu, bersyukurlah kamu kepada Allah apa tatkala Allah Ta'ala yaitu menundukkan binatang itu untuk dirimu. yakni ba'dal istiwa, setelah kita menetap atau di atas binatang tersebut. Naam tadhkuruna nikmat Allah, ingatlah kamu nikmat Allah Ta'ala, mimma yassara lakum, yang mana Allah Ta'ala memudahkan untuk kamu, mimma khuliqa minal an'am, apa yang Allah ciptakan berupa binatang-binatang ini,
tunduk. Mau kita suruh kemana mau dia. Kepanasan, kedinginan, kehujanan, padahal manusianya ada di dalam. Bayangkan begitu tunduknya makhluk kepada Allah Ta'ala ketika manusia menggunakannya. Bahkan kadang-kala dicambuk sapi itu. Naudzubillah min dzalik. Jangan dicambuk. Dia kasih leluasa. Ketika naik jangan ditarik di hidungnya, leluasa dia. Ketika dia ingin minum biar mereka minum dulu. Ketika dia makan biar makan dulu. Karena mereka banyak jasanya pada kita. Bayangkan bukankah kalau kita haus minum, hewan pun juga merasakan sama dengan kita. Bukankah ketika kita yaitu lapar kita makan di atas kendaraan itu. Bagaimana tidak memberi kesempatan kendaraan itu atau binatang ternak itu untuk makan. Karena Allah Ta'ala menjadikan setiap yang bernyawa butuh makan dan minum. Nah, wa mimma 'allamakum minal fulki, dan apa yang Allah Ta'ala ajarkan kepadamu berupa yaitu kapal-kapal yang lainnya. Maka berkatalah wa taqulu ketika naik, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ini doa ketika kita naik kendaraan. Tentunya sebelumnya kita bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maha suci Allah Ta'ala yang telah menundukkan kendaraan ini, entah itu mobil, sepeda yang lain untuk kami. Wa ma kunna lahu muqrinin, dan tidaklah kami mampu untuk menaklukkannya ini kecuali Engkau ya Allah. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sesungguhnya kami kepada Allah akan balik, akan meninggal dunia, akan berhadapan dengan Allah. Nah, fadhal. Kana alladhi yatabadaru an yaqula al-insanu alhamdulillahi alladhi sakhkhara lana hadha walakinnahu amara an yaqula subhanalladhi sakhkhara lana hadha. Limadha? Lianna subhana tadullu ala at-tanzih, يعني تنزيه الله عز وجل عن الحاجة وعن النقص. فكأن الإنسان يشعر إذا ركب على هذا الفلك والأنعام أنه محتاج إليه يستعين به على حاجاته فيسبح الله عز وجل الذي هو مستغن عن كل خلقه جل وعلا. فكان التسبيح في هذا المقام أنسب. Nah, fadhal. Yang terlintas, hendaknya manusia mengatakan segala puji hanya milik Allah yang telah menundukkan semua ini untuk kami. Akan tetapi Allah memerintahkan untuk mengatakan Maha suci Allah yang telah menundukkan semua ini untuk kami. Kenapa? Karena kalimat subhana menunjukkan penyucian, yaitu penyucian Allah Azza wa Jalla dari kebutuhan dan kekurangan. Sebagaimana manusia merasa ketika ia naik di atas kapal dan hewan tunggangannya bahwasanya ia membutuhkan kepadanya. Ia meminta perlindungan melalui hewan tersebut untuk kebutuhan-kebutuhannya. Maka ia bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla, zat yang tidak membutuhkan seluruh ciptaannya, maka tasbih pada tempat ini lebih sesuai. Selanjutnya berkata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, kana alladhi yatabadaru ayyaqula al-insanu alhamdulillahilladzi sakhkhara lana hadza. Terlintas dalam pikiran kita, yaitu kita mengucapkan segala puji ya Allah yang telah menundukkan kendaraan ini untuk kami. Walakinnahu amara ayyakula, tetapi Allah memerintahkan kita subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Maha suci Allah yang menundukkan binatang ini untuk kami. Limadha, kenapa diganti subhana bukan alhamdulillah? Ya anna subhana, kalimat subhana tadullu ala tanzih. Tadullu ala tanzih menunjukkan penyucian Allah dari segala macam kesyirikan. Bahwa Allah Ta'ala tidaklah disamakan dengan makhluknya.
Allah Ta'ala membersihkan diri dari kesamaan makhluk, yakni tansih Allah Ta'ala anil hajati wa anil naksi. Maknanya Allah Ta'ala membersihkan dirinya dari kebutuhan dan dari kekurangan. Allah Ta'ala tidak butuh kepada makhluknya, justru makhluk ini yang butuh kepada Allah. Dan Allah Ta'ala tidak memiliki kekurangan, justru makhluk ini yang punya kekurangan harus mohon kepada Allah. Faka'anna li'insana yash'uru, seolah manusia itu merasa idza raqiba ala hadzal fulki, tatkala dia berkendaraan di atas kapal ini, wal an'am, tatkala dia naik yaitu binatang ternaknya, annahu muhtajun ilallah, bahwa dia ini butuh kepada Allah. Yasta'inu bihi, meminta pertolongan pada Allah Ta'ala dengan kendaraan ini, ala hajatihi, atas apa yang dibutuhkan oleh manusia. Inilah yang kita fahami, di mana saja kita pergi naik kendaraan, jangan lupa kita berdoa, jangan lupa kita mentanzihullah, karena Allah Ta'ala yang menyelamatkan kita. Fa yusabbihullah azza wa jalla, maka dia hendaknya bertasbih, subhanalladzi sakharana hadza alladzi huwa mustaghnin an kulli khalqihi jalla wa ala, yang mana Allah Ta'ala tidak butuh kepada makhluknya. Karena itu kita membaca subhanalladzi sakharana hadza. Fakana tasbihu fi hadzal maqam ansabu, maka ketika kita naik kendaraan dengan baca tasbih ini lebih layak, menunjukkan bahwa Allah Ta'ala tidak butuh kepada kita, tapi justru kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tafadhal. Ma'a annahu jaa fi sunnati annahu yahmadullaha, lakinnana natakallamu an hadhihi al-ayah, subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin, يعني ما كنا مطيقين له لولا أن الله سخره أي له، كما قال الله تعالى في آية أخرى وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. أرأيتم لو كانت هذه البعير الكبيرة الجسم القوية النشيطة لو لم تسخر هل نقدر عليها؟ الجواب لا، لأن هناك من السباع ما هو دونها بكثير ولا نستطيع أن نقدر عليه، لكن الله سخر لنا هذا الذي نركبه، حتى إن الصبي الصغير يأخذ بزمام الناقة ويقودها إلى حيث شاء. هذا من تسخير الله عز وجل وتذليله. Nah, diterjemah walan. Walaupun di sunnah datang bahwasanya beliau memuji Allah, akan tetapi kita berbicara tentang ayat ini. Maha suci Allah yang telah menundukkan semua ini untuk kami, padahal sebelumnya kami tidak mampu untuk menguasainya. Maknanya, kami tidak mampu menguasainya jikalau Allah tidak menundukkannya. Sebagaimana firman Allah di ayat yang lain, dan telah kami tundukkan hewan-hewan ternak untuk mereka. Sebagian dari hewan itu mereka tunggangi, dan sebagian yang lainnya mereka makan. Apa pendapat kalian jikalau unta yang sangat besar badannya, yang sangat kuat, tidak ditundukkan, apakah kita mampu untuk menguasainya? Jawabannya adalah tidak, karena di sana terdapat hewan buas yang sangat banyak selain daripada unta, dan kita tidak akan mampu untuk menguasai mereka. Akan tetapi Allah menundukkan untuk apa yang kita tunggangi, sampai-sampai seorang anak kecil mengambil tali kekang unta dan menuntunnya kepada tempat yang ia inginkan. Ini adalah bentuk menundukkan dari Allah Azza wa Jalla dan tadlilihi, menundukkannya. Tayyib. Selanjutnya
ma'annahu ja'a fis sunnah, padahal datang dalam satu hadis annahu yahmatullah alhamdulillah, lakinnana natakallamu min hadhil ayat, tetapi kita berbicara tentang ayat ini, subhanalladzi sakhkhara lana hadza, maha suci Allah Ta'ala yang telah menundukkan binatang ini untuk kami, termasuk kendaraan pula. Wa ma kunna lahu mukrinin, tidaklah kami wahai Allah Ta'ala mampu menundukkan ini kecuali dari Engkau. Ma kunna mutikina lahu laula anna Allah sakhkhara lahu aw sakhkharahu aw dhalla lahu. Tentunya kami ya Allah tidak mampu untuk menundukkan kendaraan ini, binatang ternak ini yang besar-besar, sapi, unta, kuda yang lainnya yang itu lebih besar daripada diri saya. Kalau toh Allah Ta'ala tidak menundukkan, kami tidak mampu. Ini menunjukkan kita harus tawadhu, mengakui kebesaran Allah Ta'ala. Kama qala ta'ala fi ayatin ukhra, sebagaimana Allah Ta'ala menjelaskan dalam ayat yang lain, wa dzallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha ya'kulun. Dan kami tundukkan, katanya Allah, kami tundukkan kendaraan-kendaraan ini untuk mereka, untuk manusia. Begitu besarnya rahmat Allah Ta'ala untuk manusia. Semua binatang yang besar seperti itu dibuat oleh Allah Ta'ala tidak marah ketika kita naik, dan tidak pula marah ketika mereka kepanasan dalam perjalanan jauh. Kuda itu dipaku, bahkan kikis kakinya yang tulang-tulangnya kemudian ditempeli dengan besi dan juga dibaut. Bayangkan bagaimana kaki kita. Tapi begitu tidak melawan si dia. Karena Allah Ta'ala menjadikan sakhkhara lahum. Wa minha ya'kulun, ada yang kamu makan, unta itu kamu naik lalu kamu sembelih. Demikian juga kuda, boleh kita makan kuda. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis, tidak ada larangannya. Adapun orang memakan atau tidak terserah. Tapi itu boleh. Boleh dimakan dan juga boleh ditunggangi. Begitu kebesaran kekuasaan Allah. Hanya saja manusia yang zalim, kurang bersyukur kepada Allah. Ara'aitum law kanat hadhil ba'iratul kabira, belumkah kamu berpikir bagaimana pendapatmu seandainya unta-unta yang besar itu, al-jasimul qawiyatun nasyitatu, yang besar pada yang kuat, yang giat sekali itu, laulam tusakhkhar, seandainya tidak ditundukkan oleh Allah Ta'ala untukmu, hal naktiru alaiha, mampukah kita naik di atasnya? Tidak mampu. Sudahkah kita berpikir seperti ini? Demikian juga mobil begitu besarnya, ya, menyupir kecil dia. Kalau Allah Ta'ala tidak menjadikannya, tidak jalan itu. Sekalipun manusia membuat, tapi yang menghendakinya Allah. Makanya kita di mana saja kita berkendaraan, istighfarlah kita kepada Allah. Ingat nikmat Allah. Ya, dan mata ini harus kita jaga. Jangan sampai melihat kanan kiri atau berbicara yang tidak benar. Karena dalam kendaraan ini as-safar qit'atun minal adab, belahan daripada adab Allah. Perlunya kita banyak istighfar. La, maknanya tidak mampu. Li'anna hunaka minas sibai ma watunaha bikasirin. Karena di sana banyak binatang-binatang buas, ya, yang banyak sekali yang selain daripada yaitu kendaraan ini, binatang ini. Wala nastati'u an naqtira alaihi. Tapi kita tidak mampu untuk yaitu menundukkannya. Nah, tidak mampu untuk mengendarainya. Makanya kita tidak menjumpai harimau itu dibuat kendaraan oleh orang. Padahal harimau itu lebih kecil daripada kuda, ya, daripada yang lainnya. Lakin Allah sakhkhara lana hadza alladzi narkabuhu, tetapi Allah yang menundukkan semacam binatang-binatang ini untuk kita kendarai. Ini menunjukkan tidak semuanya binatang bisa kita kendarai. Ini menunjukkan apa yang Allah Ta'ala jelaskan kepada kita tidak meleset dari kenyataan. Tinggal kesyukuran kita. Ayo
Hatta inna sabiyya saghira, bahkan sampai anak kecil, ya'khudhu bi zimamin naqati, dia mengambil tali ontanya, anak kecil dia naik di atas, wa yaqutuha ila haitsu syaa, dan digiringnya oleh anak itu, tidak melawan unta itu, dan tidak pula dia cepat atau meloncat sehingga anak itu jatuh, tidak. Bayangkan dia tusuk hidungnya, ditarik ke kiri, ketika kanan dia harus belok kanan, ketika kiri harus belok kiri. Tapi karena Allah Ta'ala mendaki yang demikian itu makhluknya, makhluk itu ridha. Sedangkan manusia ini yang banyak yang zalim. Ada min taskhirillahi azza wa jalla wa tadlilihi. Inilah termasuk penundukan Allah Ta'ala kepada makhluknya, dan juga menjadikan makhluk itu merendahkan dirinya. Tinggal manusia ini yang sombong, yang banyak takabur, yang banyak menjauhi perintah-perintah Allah, masih melanggar larangannya. Maka Allah berfirman, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci Allah yang telah menundukkan untuk kami semua kendaraan ini, baik kendaraan di atas maupun di laut maupun di darat. Wa ma kunna lahu muqrinin, tidak mampu kami ini untuk menundukkannya, melainkan Allah Ta'ala yang menundukkan. Wa inna ila rabbina lamunqalibun, kami akan kembali kepada Allah dan akan ditanya tentang nikmat ini. Hadhihi jumlatun azimah, ini merupakan jumlah yang cukup besar yang harus kita fikirkan sebagai orang yang beriman, orang punya akal. Begitu besarnya kekuasaan Allah melayani hambanya berupa manusia. Tinggal kita meningkatkan ibadah kita dan juga kita istighfar dari dosa kita. Ka'annal insan lamma rakiba musafiran ala hadhihi dhululi awil falaki ka'annahu yatadhakkaru safarul akhirah min hadhihi dunya wa huwa safarul insani ilallah azza wa jalla idza mata. Seolah-olah manusia ketika mengendarai binatang-binatang ini pada waktu dia musafir, ya, binatang-binatang yang ditundukkan oleh Allah Ta'ala ini, atau mengendarai kapal, seolah dia itu mengingat ini adalah pepergian yang terakhir tentang hidupnya dia di dunia. Dan dia manusianya akan pulang di hadapan Allah sementaranya di dunia. Idza mata, ketika mati. Inilah orang ketika safar hendaknya sering mengingat kematian, supaya dia tidak beramal yang jelek dan supaya setan tidak menggodanya. Karena safar itu bepergian jauh, perjalanan cukup cepat, apalagi kendaraan pada zaman sekarang. Banyak terjadi kecelakaan. Dan juga banyak kendaraan berat-berat yang dipaksakan sehingga banyak, yaitu macet di pertengahan jalan. Maka Allah Ta'ala menyuruh kita untuk memperhatikan kendaraan kita, sebagaimana kita harus memperhatikan pula diri kita, supaya tidak menjadi sebab manusia itu terzalimi oleh seseorang. Wa hamalatuhun nasu ala a'naqihim, dan manusia akan membawa kita di pundak-pundak, kita akan dipikul, kita akan dibawa ke alam kubur. Fayatadzakkar, maka hendaknya mengingat qaulu ta'ala wa inna ila rabbina lamunqalibun, kita ini akan kembali kepada Allah, bukan kita akan tetap selamanya di dunia. Jalla wa ala, kita akan kembali kepada yang maha tinggi, maha mulia. Fal munqalabu ilallah, kita akan dikembalikan kepada Allah. Wallahu ta'ala yaqulu fi kitabihi al-aziz, maka Allah Ta'ala berbicara dalam kitabnya yang maha agung. Tafadhal. Wallahu ta'ala yaqulu fi kitabihi al-aziz, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Qala kadihun ila rabbika wa lam yaqul kadihun li rabbika bal kadihun ilaihi, yakni sayakunu ma'aluka wa ma'alu kadhika
وعملك وكدك إلى الله عز وجل كادح إلى ربك أي عامل وراجع إلى ربك كدحا كلنا سوف يلاقي الله ولكن على أي شيء وشأن نلاقي الله عز وجل هذا هو الشأن في أي شيء تنقلب إلى الله وعلى أي شيء تنقلب إلى الله. Allah berfirman di kitabnya yang agung, wahai manusia, sungguh engkau telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya. Allah berfirman, bekerja keras menuju Tuhanmu. Allah tidak mengatakan bekerja keras untuk Tuhanmu, akan tetapi bekerja keras untuk menujunya. Maknanya yaitu tempat kembalimu, dan tempat kembali kerja kerasmu dan amalanmu adalah kepada Allah Azza wa Jalla. Kerja keras menuju Tuhanmu, maknanya kalian bekerja dan akan kembali kepada Rabb kalian. Kita semuanya akan bertemu Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi dalam keadaan apa dan dalam perkara apa kita menemui Allah Azza wa Jalla, ini adalah masalahnya. Dalam keadaan apa kita bertemu Allah dan dalam membawa apa kita bertemu Allah. Nah, maka Allah berfirman mengingatkan kita, ya ayyuhal insanu innaka katihun ila rabbika kadham famulaki. Al-Insyiqaq al-ayat as-satisah. Wahai manusia, khitabnya untuk manusia, terutama untuk orang beriman. Karena beriman adalah orang yang beriman pada Allah. Sesungguhnya kamu hai Nabi katihan ila rabbika akan kembali kepada Rabbmu, atau bekerja keras untuk menuju, yaitu berhadapan dengan Rabbmu. Betul-betul famulakihi, akan berjumpa dengan Allah, dan kita akan ditanya. Inilah amalan kita di dunia, bagaimana kita menjadi atih, mustahid, bersungguh-sungguh beramal. Karena apabila orang sudah meninggal dunia, akan memetik buah amalnya. Yang baik akan mendapatkan kenikmatan, yang jelek akan mendapatkan hukuman. Yang harus kita fahami. Qala ikhun ila rabbika, maknanya bekerja keras menuju ke Rabbmu agar kita mendapatkan nikmatnya. Walam yakul katihun li rabbika, bukan berarti engkau itu bekerja keras untuk Rabbmu, karena Allah Ta'ala tidak butuh sama kita. Bal katihun ilaihi, tetapi kembali kepada kerja kerasnya itu kepada yang berbuat, yang beramal. Yakni sayakunu ma'aluka wa ma'alu kadhika wa amalika wa katika ilallahi azza wa jalla. Mana akan ada kembalimu ini dan tempat, yaitu kembali kamu dan amalmu dan juga kerja kerasmu ini akan berhadapan di hadapan Allah Ta'ala. Katihun ila rabbika ay amilun wa raji'un ila rabbika, kamu beramal dan kembali dan akan ditotal oleh Allah Ta'ala. Ini yang harus kita siapkan mulai sekarang. Mumpung Allah Ta'ala masih beri kesehatan badan. Sehat badan, nikmat, puncaknya nikmat. Ketika orang itu bisa menggunakan nikmat badan ini untuk beribadah. Dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia. Nikmatani mahbunun indan nas. Dua kenikmatan yang sering dilupakan manusia. As-sihhatu wal faragh, sehat badan dan kesempatan. Berapa banyak waktu yang longgar digunakan oleh kita yang tidak ada faedahnya. Ini kita akan ditanya oleh Allah. Tatkala orang itu sakit berharap sehat bisa beribadah, namun ketika Allah Ta'ala memberi kesehatan maka mereka lupa dengan janji dia, dengan yaitu nazar sih dia. Kesempatan yang baik seperti antum para pemuda, hendaknya berusaha untuk beramal semaksimal mungkin. Jauhi yaitu tertawa gurau kesana kemari, perjalanan, perbicaraan dan juga perkataan tidak berharga. Apalagi antum sekarang hidup pada zaman fitnah. Tidak kita alami 30 tahun yang lalu. Kalau kita tidak berhati-hati, hancur hidup kita. Dan karena memang Allah Ta'ala menguji kita dengan kebaikan dan kejelekan.
Kulluna sawfa yulaqillah. Kita semuanya akan bertemu dengan Allah. Dan kita bertemu dengan Allah dengan tidak membawa harta. Tetapi kita akan ditimbang amal kita. Walakin ala ayyi syai'in wa sa'nin tulaqillaha azza wa jalla. Tetapi dalam hal apa kita ini akan bertemu dengan Allah? Hadza huwa sya'nu, ini yang harus kita pikirkan. Apa yang kita bawa ketika kita berada dengan Allah? Sudahkah kita siapkan pertanyaan-pertanyaan yang Allah akan menanya kepada kita? Fi ayyi syai'in tanqalibu ila Allah. Dalam hal apa kita ini akan kembali kepada Allah? Dalam hal kebaikan, alhamdulillah, ini yang kita harapkan. Dalam hal yaitu dosa, naudzubillah min dzalik. Karena apabila orang meninggal dunia punya dosa, tidak lagi kembali ke dunia, tapi ada kembali kepada alam barzah, alam penghisaban. Wala ayyi syai'in tanqalibu ila Allah. Kita perlu menanya, dengan apa kita ini akan kembali kepada Allah? Inilah yang harus kita fikirkan, terutama kita para penuntut ilmu yang banyak, yaitu membaca ayat Allah, membaca hadis beliau, dan juga keterangan para ulama sunnah. Nah, ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab. Semoga bisa menjawabnya. Apa pendapat Ustadz tentang orang yang mengatakan orang-orang salaf adalah orang-orang yang merasa paling benar? Itu tuduhan mereka ketika mereka tidak senang kepada orang yang mengajak kebaikan. Kita mencari kebenaran. Kita bukan mengatakan orang paling benar. Tapi kalau kita beribadah sesuai dengan ulama salaf, alhamdulillah. Itu yang harus kita syukuri. Karena Allah Ta'ala memberi petunjuk kepada mereka. Dan ini alasan mereka untuk mencela kepada orang-orang sifatnya yang tidak senang dengan as-salafus salih. Demikian juga banyak istilah-istilah Wahabi Salafi. Pada mereka kalau ditanya Wahabi itu apa, datang ke sini. Salaf itu apa sehingga kamu mencela? Tidak boleh kita bicara tanpa ada dalil. Nah itulah kebohongan-kebohongan orang bodoh. Orang-orang diikuti hawa nafsu bicara sedangkan dia sendiri tidak mengerti. Karena saya naik kendaraan umum. Ketika membaca kitab Bapak Salafi Wahabiyah gitu. Saya tanya, apa Pak mana Salafi Wahabi? Dia tidak bisa menjawab. Gimana Bapak menuduh saya Salafi Wahabi? Sedangkan Bapak sendiri tidak tahu. Ini adalah tuduhan tidak benar. Kenapa tidak menanya kepada yang lain? Inilah banyak di antara ucapan-ucapan yang terlontar dalam pikiran lisannya, tapi dia jahil, tidak tahu tentang perkara tersebut. Padahal Allah berfirman, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu bicara berbuat yang kamu tidak tahu ilmunya. Wallahu a'lam. Apa sunnah yang dibaca ketika sholat maghrib? Apakah surat-surat pendek atau surat yang panjang? Dibaca sebagian ayatnya saja. Mohon penjelasan. Rasulullah SAW pernah sholat maghrib baca surat At-Tur. Boleh. Dilihat kondisi jamaahnya. Kalau memang kondisi jamaah sudah penuh semuanya, mungkin membaca surat agak pendek. Kalau perkiraan orang itu akan terlambat datang dari tempat yang jauh, boleh membaca surat yaitu agak panjang. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini adalah ketergantungan yaitu seorang imam ketika melihat jamaahnya. Kalau jamaahnya banyak yang tua, maka hendaknya memperpendek. Seperti ketika jumpai di Mekah, ketika banyak orang-orang yang umroh dan haji, para imam mempercepat, ya, karena orang itu sholat bukan hanya di masjid yang ada AC-nya, tapi di jalan-jalan yang cukup panas. Maka imam harus tahu siapa pengikutnya. Dan sebagaimana supir dia harus tahu siapa penumpangnya. Kalau penumpangnya itu orang-orang yang tua, maka perlu dia harus lembut. Kalau orang-orang tua perlu untuk mendapatkan perhatian dari para supirnya tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sikap saya saat orang tua, keluarga menonton televisi? Dinasihati.
Kalau apabila menonton televisi itu tentang taklim, tidak mengapa. Tapi kalau taklim ini ya dari para pemuda yang masih tampan, lalu dilihat oleh akhwat, tidak boleh. Ya. Jadi kalau ada penampilan ya, di dalam masjid juga begitu. Kita lihat Masjidil Haram, alhamdulillah. Tidak ada imam yang lalu dilihat di atas rendah. Karena imam yang makmum yang kedua mengikuti makmum yang pertama. Yang belakang mengikuti di depannya. Jadi kalau penampilan televisi ini banyak dari kalangan para pemuda, maka yang menyampaikan din, maka wanita-wanita yang masih muda tidak boleh melihat. Karena Allah berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum." Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadhna furujahunna. Katakan pada orang-orang mukmin laki-laki hendaknya menundukkan pandangannya ketika melihat wanita yang bukan mahramnya. Dan katakan pula wanita hendaknya menundukkan pandangannya ketika melihat laki-laki yang bukan mahramnya. Memang kemajuan pada zaman sekarang kadang-kadang kita lupa. Berkumpulnya wanita. Itu saja keluar. Apa katanya beliau? Innal mar'ata idha kharajat istasrafaha syaitan. Wanita ini kalau keluar disambut gembira oleh syaitan. Makanya wanita itu paling bagus di rumah. Kecuali kalau pergi ada mahramnya. Bukankah Allah Ta'ala berfirman, wa qarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Diamlah wanita kamu di rumahmu. Kecuali kalau kita ini keluar ada mahramnya. Nah, sekarang berapa banyak wanita tidak pakai hijab, ya masuk masjid sendagurau yang lainnya. Ini perhatian untuk kita. Segala sesuatu yang mungkin diantarkan ke rumah kita antarkan. Tidak perlu kita harus mengundang banyak, ya, sehingga nanti sama melihatnya wanita dan laki-laki yang lainnya. Maka bayangkan Rasulullah SAW ketika melihat, yaitu wanita yang berjamaah dengan laki-laki, ketika terselip satu berpapasan dengan laki-laki, suruh mundur ke tembok. Ini sholat jamaah, bukan pembagian sembako. Inilah yang harus kita perhatikan. Karena tempat tinggal wanita itu di rumah, dan agar dia tetap keindahan dirinya. Keluar boleh dengan menutup semua wajahnya, ya, sehingga tinggal satu atau ditutup yang sehingga dia bisa melihat, tidak boleh menampakkan keindahan. Ini kita pahami dan kita maklumi. Sampai ini membuat acara-acara sehingga banyak pandangan mata ini melihat wanita-wanita, sekalipun toh mereka itu janda atau yang lainnya, tetap kita tidak bisa melihatnya. Nah, kecuali dalam keadaan tertentu, dalam keadaan memangnya kita berjalan, kita tidak mungkin akan memejamkan mata, tapi menundukkannya. Hal-hal tentu ini harus kita pahami. Makanya kita tidak mencampur aduk, kita ini mengajar antara akhwat dengan juga ikhwan, tidak kita campur. Tidak boleh, la yakhluwanna ahadukum bi imra'atun illa wa mahadu mahramin. Jangan kamu bersepi-sepi dengan wanita kecuali ada mahramnya. Demikian pula banyak sekali hadis yang memberi penjelasan istausu bin khairah. Nasihati wanita itu dengan nasihat yang baik. Fa innahu khuliqat min dhila'in. Karena Allah telah menciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Fa inna a'wajaha a'laha. Maka paling bengkoknya di atas. Dan pernah juga beliau ketika melihat tidak sengaja, melihat wanita tidak sengaja, ya, langsung beliau datang menuju ke istrinya. Subhanallah, datang menuju istrinya. Begitu beliau. Bagaimana dengan kita yang masih kurang menjaga kehormatan diri kita? Karena itu anjuran untuk kita, apapun acara-acara yang membawa kepada buyarnya wanita tidak boleh. Karena asalnya wanita di rumah. Kalau sesuatu yang mungkin kita sumbangkan lewat di rumah-rumah, alhamdulillah lebih bagus. Daripada mereka datang lalu bercampur ke sana kemari. Ya seolah-olah pasar, kalau memang pasar lain, kita mahat bukan di pasar.
Begitulah ayolah ikhwan, insyaallah pertanyaan lain akan kita baca. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberi taufik dan hidayah kepada kita semuanya dan memudahkan kita untuk beristighfar atas kesalahan kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.